Saya kan umur saya 41 tahun sekarang, Tat. Selama ini belum pernah menikah secara agama ataupun negara. Pernah nih, Tat, nih deket sama perempuan, deket beberapa bulan. Perempuan ini dalam tanda kutip memaksa saya untuk nikah dia, tapi nikah siri. Itu sebenarnya gimana, Tat? Apakah emang itu nggak apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah ini masih tentunya bersama guru kita Ustadz Zulkarnain Sunusi. Semoga Allah jaga Ustadz ya. Amin. Sehat selalu, dan juga narasumber kita yang akan bertanya sepertinya tidak asing lagi. Berat sekali pertanyaannya ya, saya. Gopar, ada Ustadz. Iya, halo Ustadz. Nanyanya jangan jorok-jorok ya. Image lu begitu ntar soalnya. Gue tuh banyak keresahan dalam hidup gue yang pengen gue tanyain. Pas nih. Iya. Mau yang seputar apa? Fitnah wanita? Itu bisa. Nanti ya, pantengin sampai akhir teman-teman ya. Silakan aja langsung, ada Ustadz Zul, ditanya aja, Pak. Jadi pertama kali gue diundang dari kesini kayak, oh ini tanya jawab kan, gue liat konten lo gitu kan. Wah, boleh nih, ada sama Ustadz Zul. Ada beberapa pertanyaan yang resah dalam hati nih, Tat nih. Karena kan kalau saya kan memang kontennya kan otomotif, modifikasi, terus review gitu kan, atau review mobil orang atau mobil sendiri lah, gitu. Nah seringkali ya majangnya karena konten otomotif, majangnya otomotif. Oh, ria. Nah, gue main vonis saya. Main vonis aja, yang ngasih fatwa padahal sebelah saya yang vonis. Ada. Nah, Maaf. disinilah banyak orang-orang yang mengatakan, Gofar pamer mulu gitu kan, gitu. Meskipun udah saya jawab gitu kan, oh kan memang sosmed diciptakan untuk pamer, gitu. Iya, kadar noraknya aja yang berbeda. Ya. Tapi apakah benar itu ria? Kalau kita posting mobil gitu, Tat, macem-macem gitu kan, tiap hari postingnya mobil mulu, meskipun mobil hasil modifikasi kita ya, Tat. Iya juga lagi. Iya, itu ria apa kagak sih? Nah, Ada yang bilang gini, namanya juga share kebahagiaan, siapa tahu menginspirasi orang kan gitu. Iya. Itu gimana tuh hukumnya? Apakah emang bener ria atau gimana tuh? Berat gitu dimulai dengan otomotif. dimulai langsung otomotif dan keriaan ya. Dan bukannya ria itu termasuk syirik kecil, Ustaz? Berat. Gawat, coba nih tolong dibenahin pemikiran kawan lama saya, Ustaz. Gitu kan, dulu kita dari radio bareng. Masya Allah. Fadhol Ustaz, barakallahu Ya baik, fikum. bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'd. Jadi pertama begini ya, di pembahasan ria itu pembahasan besar di dalam beragama, karena memang betul kalau kita ada kekhawatiran akan amalan kita dimasuki oleh ria, itu tanda baik tuh pada seseorang. Ya, karena ria ini penghancur amalan. Makanya disebut di dalam hadits, 3 orang yang pertama yang dipanggang di dalam api neraka itu bukan penyembah berhala, bukan juga musyrik yang tidak ada ibadahnya kepada Allah sama sekali. Tapi yang pertama disebut adalah pembaca Al-Quran, orang yang gemar bersedekah, orang yang mati syahid, orang yang mati dalam jihad fisabilillah. Tapi dia lakukan amalan ini semuanya karena ria. Ingin dikatakan dia jago agama, jago baca Al-Quran, ingin dikatakan dia jago bersedekah, ingin dikatakan dia orang yang pemberani berjihad di jalan Allah. Akhirnya subhanallah, ini jadi yang pertama dipanggang dalam neraka malah. Jadi memang itu harusnya memberikan rasa takut ya yang besar kepada kita. Cuman harus diketahui bahwa menampilkan amalan, menceritakan amalan itu ada berbagai jenis. Tidak semuanya salah juga. Ya. Jadi dalam Al-Quran kan dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, hendaknya engkau banyak bercerita tentangnya. Itu kan bagian dari kesyukuran terhadap nikmat. Jadi kalau misalnya saya dapat nikmat misalnya, terus saya bilang alhamdulillah, saya puji Allah, terus saya sebut nikmat itu, terus saya bilang ini semuanya anugerah dari Allah, saya dapat nikmat baru begini. Nah itu kadang bisa menjadi bentuk kesyukuran, ibadah malah. Ya. Dan kadang sebagian amalan itu, walaupun asalnya amalan itu sebaiknya disembunyikan, ya maka
Makanya kalau ada amalan yang selalu kita tutupi, kita sembunyikan, rahasia antara kita dengan Allah, nah itu hal yang sangat indah sekali. Karena itu datang di dalam sebuah hadits dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi SAW bersabda, "Man istata'a minkum ayyakuna lahu khib'un min amalin salih falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memiliki amalan tersembunyi, amalan soleh yang tersembunyi, hendaknya dia lakukan. Jadi ada amalan solehnya tersembunyi. Ya, orang mungkin nggak tahu amalan soleh itu. Makanya pernah datang pada Nabi SAW dan Nabi sedang duduk di tengah para sahabatnya. Nabi berkata, akan masuk di masjid ini seorang dari penduduk surga. Wah, ini luar biasa kan? Belum meninggal dunia, tapi Nabi sudah kabarkan ini penduduk surga dia. Masuk orang ini. Nggak terlalu banyak yang kenal dia. Duduk, sholat, ikut bersama Nabi SAW di majelis. Besoknya Nabi ulangi lagi, akan masuk di majelis ini seorang dari penduduk surga. Masuk lagi orang yang sama. Sampai di hari yang ketiga. Ada seorang sahabat itu diikuti ke rumahnya. Dengan tahu nih apa amalannya orang ini. Sampai luar biasa Nabi sebut bahwa dia ini penduduk surga. Setelah sahabat ini tinggal di rumahnya selama 3 hari 3 malam, mau dilihat gimana dia sholat malam, puasa atau apa. Pengen tahu nih, penasaran. Pengen tahu, penasaran. Ternyata di malam hari dia biasa-biasa aja, sholat witir, tapi di siang hari juga bukan orang yang dikatakan jago puasa gitu. Tapi dia didengar tidak berucap sesuatu yang buruk gitu. Jadi setelah itu sahabat ini bilang, nggak terlalu banyak yang saya lihat dari amalannya. Gitu saya pulang aja. Gak ada yang istimewa gitu ya? Gak ada yang istimewa. Iya. Akhirnya dia pun menyampaikan sebenarnya maksud utamanya dia berada di rumah sahabat ini. Jadi dia katakan bahwa sebenarnya Nabi itu berucap tentang kamu begini dan begini, bahwa kamu penduduk surga. Makanya saya datang ke sini mau tahu amalan yang kamu lakukan itu apa. Kata sahabat ini, ya seperti yang kamu lihat. Itu aja yang saya punya. Ya begitu mau pulang, akhirnya penduduk surga ini yang dikatakan oleh Nabi penduduk surga berkata kepadanya, kemari sebentar. Sepanjang kamu sudah cerita bahwa Nabi berucap seperti itu, barangkali kata dia, amalan yang saya paling harapkan itu, saya tidak pernah menyembunyikan dengki apapun di hati saya terhadap siapapun dari manusia. Gak dengki jadi dia. Jadi ini kan gak kelihatan sama orang. Amalan tertutup, tersembunyi antara dia dengan Allah. Tapi di hatinya itu gak ada dia masalah sama orang. Itu dari hal yang luar biasa sebenarnya. Jadi kalau kita ada sebagian amalan yang bisa kita sembunyikan, itu adalah hal yang baik. Karena itu asalnya di dalam beramal itu kita berusaha untuk memeliharanya. Berusaha untuk memeliharanya. Tapi ada dari jenis amalan itu bagus untuk ditampakkan. Untuk apa? Supaya memotivasi orang. Untuk kebaikan juga. Ya, kebaikan juga. Jadi sekarang misalnya Nabi memberi contoh sholat di atas mimbar. Supaya orang mengikutinya kan. Nabi memberi contoh sholat sunnah di masjid. Supaya orang-orang sholat sunnah juga. Kan begitu. Ya kalau nggak diberi contoh, orang-orang yang nggak tahu gimana dia belajar. Nah kalau diposting di sosmed tuh gimana Ted? Misalnya kayak ada orang yang mamerin yang gua ngepok-gepokan tuh. Kan biar share kebahagiaan, biar lu memotivasi biar kerja. Biar semangat nyari duit. Gitu. Itu sebentar, satu lagi. Oke. Satu lagi. Ada kadang sebagian hal itu disebut oleh para ulama kondisi kadang dia wajib menampakkan. Wajib menampakkan? Ya. Contohnya apa? Di pembahasan zakat. Zakat ini kan asalnya dipungut oleh pemerintah asalnya. Begitu sebenarnya di hukum Islam. Karena itu sistem perekonomian kita di bab zakat itu luar biasa untuk mengcover kemiskinan, keamanan negara, kesejahteraan rakyat, perekonomian. Ya begitu mungkin ya Pak calon wamen. Berat. Saya cerita negara. Tuh, denger deh. Nanti saya sampaikan ke Pak Presiden. Iya. Jadi luar biasa zakat itu. Jadi dipungut oleh pemerintah. Sekarang pemerintah sudah menetapkan pungutan zakat ke pengusaha, pedagang dan seterusnya.
ada pedagang dia keluarin zakatnya sembunyi-sembunyi, rahasia katanya. Ya dipungut lah sama negara nggak tahu dia keluarin zakat atau enggak. Di sini kan harus dia tampakkan, harus dikasih tahu bahwa saya sudah mengeluarkan zakat. Kalau enggak dia kena terus nanti. Bener, dikejar terus ya Tat. Sama kalau misalnya ada kecemburuan di sebagian wilayah kan seperti itu. Wah ini kaya nih, tapi pelit banget, nggak pernah bantu orang. Ya karena dia nggak lihat orang ini bersedekah di belakang, tiba-tiba ada di pintu orang, tiba-tiba di sana sudah berkecukupan. Tapi bukan dia yang memberi, ada orang yang dia utus. Ya, nah ini orang-orang yang curiga seperti ini itu perlu untuk dia hilangkan kecurigaannya. Ya mungkin dia datang sendiri menyerahkan dia ini. Nah itu sudut-sudut kadang kata para ulama kadang menjadi wajib di kondisi itu. Jadi tidak semua bentuk menampakkan amalan itu dihitung sebagai riya. Nah ini hal yang terkait dengan masalah ibadah ya, secara khusus memang harus didetailkan. Tapi kalau terkait dengan masalah dunia, orang bisnis, berdagang, itu kan semuanya hal yang nampak. Gimana caranya mau jual mobil, mobilnya disimpan. Iya benar. Gak laku-laku tuh ya. Iya. Misalnya Mas Gopar sekarang punya ahli desain mobil. Saya nggak tahu kualitas desainnya kayak gimana. Saya nggak pernah tahu gimana caranya saya tertarik beli. Kan gitu. Hal-hal yang seperti itu wajar, lumrah, berjalan sepanjang tidak ada niat heboh di hati untuk pamer-pamer, maka itu nggak ada masalah. Di atas kebiasaan. Tapi memang betul mengontrol hati itu penting. Ya kalau dia simpan duit di atas sini, di atas meja, dikepuk-kepuk gitu, ya tujuannya memotivasi. Ya mungkin saja tujuannya itu benar, tapi di hatinya itu benar seperti itu atau tidak? Nah, itu pertanyaan kembali kepada dia sendiri. Ya. Jadi itu satu sudut. Di sudut lain terkait dengan dampak. Ya misalnya di masa orang kemiskinan, fakir, dia pamer-pamer duit. Timpang tuh, ketimpangan sosial jadi Tat. Iya betul. Jadi nggak bagus gitu. Ya padahal mungkin itu wewenang dia, hak dia, duit dia. Tapi ini kan menimbulkan dampak buruk yang lain, kecemburuan, mematahkan hati. Sama ini kan Tat bisa mengundang musibah kali Tat, takutnya ntar dicuri rumahnya. Iya, gitu-gitu kan. Iya. Betul juga, karena sebagian nikmat itu itu perlu dipelihara dari pandangan orang-orang hasad, sebagian dari nikmat. Ya tapi alhamdulillah semuanya itu kalau kita selalu mengontrol hati kita, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita berbuat sesuai dengan hal yang wajar, insyaallah taala akan aman insyaallah. Barakallah. Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Jadi aman ya Gopar ya. Posting-posting balik lagi ke niat lu berarti. Bener. Kalau Aldi Taher kan suka baca Al-Qur'an di mobil rekam posting. Terus di kali gitu Tat. Dulu ya di mobil Mercy Tiger dalam mobil terus sama siapa. Itu mah tergantung niatnya. Iya tergantung niatnya Tat kalau itu Tat. Iya, ibadah soalnya ya. Dia mengingetin biar kita baca Quran apa gimana kan. Iya, biar tahu. Ini pentingnya baca Al-Qur'an. Daripada mungkin dia cuman posting mobil doang. Mending saya sisipin nilai-nilai ibadah gitu kan. Bener. Meskipun misalnya ada seseorang belum jelas ya baca Qurannya gitu, nggak masalah Sat ya. Ya nggak ada masalah, tapi secara umum kan memotivasi, mengajak orang. Ya barakallahu fiik. Masya Allah. Aman Gopar, tergantung hati lu berarti. Gak apa-apa kalau lu kan lu mau jual juga mobil nanti kan. Bener. Tapi kalau gue punya teori gimana, saya punya teori Tat, kalau masalah otomotif Tat ketahuan nih Tat, kalau orang posting otomotif ini ria apa enggak ketahuan? Ketahuannya dari mana? Bisa ria atau ngerti mobil bisa ketahuan. Kok lu bisa baca? Dari angle. Apa hubungannya? Nih. Biasanya kalau cuma ria, dia akan menampilkan merek mobilnya. Oh iya, kadang dia lagi mau nge-review sesuatu, nanti di setirnya muncul tuh logo versinya tuh. Tapi kalau orang yang paham akan otomotif, dia akan foto di angle yang memang part-partnya itu rare atau istimewa, atau cuma ada di tipe itu. Dia nampilin di situ tuh angle fotonya. Tapi kalau nggak sengaja gimana pas lagi masuk logonya? Ketahuan. Iya, pasti ketahuan. Ya, dari postingan-postingan sebelumnya.
Oh, emang ya, cari-cari aja kesalahan orang ya. Kelakuan. Oh dia enggak gitu. Itu indikasi namanya. Indikasi. Ya. Menghukumi sesuatu yang indikasi boleh aja, tapi jangan kita pastikan. Iya. Buat ini aja, buat ngira-ngira aja. Ya masalahnya memvonis-vonis orang itu kan nggak bagus ya. Iya benar. Pada dasarnya kita berbaik sangka. Iya. Maksudnya alam media sosial ini alam berburuk sangka. Iya berarti kalau saya kita nggak boleh ngomong dia itu. Nggak boleh, itu indikasi. Kan bisa jadi siapa tahu dia memang sombong. Enggak maksudnya. emang angle-nya salah. Oh iya sangat benar. Atau saya ubah bukan Ria. Oh ini angle-nya nggak bagus, ini bagus gitu. Iya. Lebih aman. Gitu, iya, akhirnya dapat gua. Ponis-ponis iya, salah gua. Iya, siapa tahu emang pas lagi nggak pas. Iya, emang dia shootnya nggak bagus gitu. Berarti dapat ya pertanyaan dapat. Sekarang pertanyaan yang kedua, lu mungkin mau nanya. Ini makin kerucut soalnya nanti ke jenjang pernikahannya Gofar nih kayaknya. Wih, itu boleh tuh. Itu boleh. Ya kan? Itu boleh. Nih, saya kan umur saya 41 tahun sekarang, Tat. Ya. Masya Allah. Tahun ini 42. Gitu. Nabi Muhammad jadi Nabi 40 tahun. Wah, lu udah jadi apa? Gua udah jadi bikin pelek. Jauh pakai terlalu jauh, masih jauh. Oke, terus? Nah, selama ini belum pernah menikah. Iya, menikah secara agama ataupun negara. Pernah nih Tat nih deket sama perempuan. Deket beberapa bulan. Perempuan ini dalam tanda kutip memaksa saya untuk nikah dia, tapi nikah siri. Nikah siri, perempuan yang maksa nikah siri. Biasanya laki itu. Bener. Buat ngumpetin. Dikata gadun kali gue ya. Perempuan yang minta, Pak. Iya. Nah, kan gue belum pernah nikah. Ya kali masa sekalinya nikah siri. Kenapa enggak agama dan negara gitu? Wah, keren. Iya. Sah gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya gimana, Tat? Apakah emang itu nggak apa-apa? Nikah siri, nggak apa-apa kok, Far. Kalau mau nikah siri aja meskipun saya belum pernah menikah sebelumnya gitu. Gimana Tat menurut Ustaz? Definisi nikah siri ini berarti ya? Iya. Berat. Ya, ini banyak hukum-hukum di situ ya di pernikahan. Pertama, pernikahan itu ikatan suci. Pernikahan itu sunnahnya para nabi dan para rasul. Ya. Jadi nabi dan rasul saja, hamba-hamba Allah yang paling bertakwa, yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi, mereka juga menikah, punya istri-istri, punya anak-anak, ya kan? Jadi kita mengikuti mereka, menikah itu mengikuti sunnahnya para nabi dan para rasul. Dan cukuplah itu sebagai kegembiraan, kita menjadi pengikut mereka di dunia dan di akhirat. Dalam hal itu. Karena itu dianjurkan, makanya Nabi SAW memberi motivasi kuat kepada para pemuda. Kata beliau dalam hadits Abdullah bin Mas'ud di riwayat Bukhari dan Muslim, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum, fa innahu lahu wija. Wahai anak-anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Jadi di situ kata al-ba'a, ya mampu dari sudut fisik, mampu dari sudut materi. Hendaknya dia menikah. Kenapa? Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan. Pandangan ini kan sumber masalah kan. Mulai dari pandangan menjadilah hal-hal yang besar gitu, dari dosa. Makanya nikah itu lebih memudahkan seorang menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluannya. Nah, sebab ini penjagaan terhadap dua hal ini, mata dan apa yang antara dua paha, itu adalah sebab seseorang dimasukkan ke surga. Ya, makanya secara tidak langsung itu adalah sebab seorang dimudahkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga sebab, ya ini dari sudut ini ya, tata negara ya. Itu sebab yang memperkecil terjadinya tindakan kriminal di dalam sebuah negeri, kerusakan dan seterusnya. Itu hikmah syariat luar biasa dalam hal itu. Kalau tidak mampu menikah, disuruh berpuasa. Nah, ini kita buat salah satu hawa nafsu, Ustaz. Ini salah satu hikmah puasa nih. Supaya seorang itu pandai mengontrol diri, pandai menahan hawa nafsunya dan seterusnya. Jadi pernikahan itu hal yang luar biasa, dianjurkan. Ya, tapi pernikahan itu ada hukum-hukumnya. Asalnya di dalam menikah itu adalah untuk selama-lamanya, untuk berkelanjutan. Asal dalam nikah. Jadi nggak boleh seorang menikah itu dengan niat
sementara. Ya, sekarang nikah siri kenapa dia niatnya nikah siri? Setelah kita ngobrol, alasannya adalah kayak ya kalau nggak cocok, kalau cocok lanjutin ke negara, kalau nggak cocok ya udah, gitu. Nah itu gimana itu? Mau penjajakan dulu. Iya, gladiator sih. Gladiator, JR, lu kata acara. Iya. Oh JR dulu ya? Iya, mau JR dulu katanya. Iya, jadi nikah itu asalnya adalah untuk berkelanjutan. Jadi nggak boleh kita test drive gitu. Ini nanti saya sebulan aja ya nikahnya, setelah itu kita bubaran gitu. Kawin kontrak. Ya, itu nggak boleh kayak gitu. Itu menurut pendapat yang terkuat di tengah para ulama. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan. Kalau misalnya dia berada di sebuah negeri, dia khawatir fitnah kalau dia tidak menikah misalnya, maka dia menikah. Tapi kalau dia mau pulang ke negerinya, dia lepaskan pernikahannya. Dicerain, Sat? Iya, dicerain. Itu sebagian ulama dia membolehkan, tetapi tidak boleh dia ucapkan dengan lisannya. Contohnya misalnya? Ya, tidak boleh dia ucapkan dengan lisannya. Tapi itu sebagian ulama ada yang berpendapat. Tapi mayoritas ulama berpendapat asalnya nikah itu untuk selalu berlanjut. Berkelanjutan. Ya. Karena memang pernikahan itu kan untuk dia ibadah sebenarnya. Orang dalam ikatan nikah saja dia sudah ibadah gitu. Terus yang kedua, di dalam pernikahan itu ada taman-taman sorga di dalamnya, pintu-pintu yang mengantar ke sorga, lahan-lahan ketaatan. Ya, dari dia memberi nafkah kepada keluarga, menyayangi keluarganya, berakhlak yang mulia kepada keluarga, memiliki anak-anak, kemudian dan seterusnya dari berbagai lahan ketaatan di dalam pernikahan. Jadi asalnya dia untuk berkelanjutan, bukan diikat kemudian dilepas gitu. Ya, jadi itu hukum yang diantara hukum yang perlu diketahui. Diantara hukum yang perlu diketahui juga bahwa pernikahan ini itu ketika dilakukan pernikahan harus ada wali perempuan yang menikahkan, persetujuan dari walinya. Terus yang kedua ada mahar. Dan yang ketiga ada saksi, 2 saksi. Ini rukun nikah. Ya. Kalau cowok bukannya nggak perlu pakai wali ya, Tete? Iya, tapi ini kan terkait dengan perempuan. Perempuannya, oke. Ya harus ada wali. Nah, kalau cowok kan bebas saja. Iya. Ya dia mau nikah di ujung dunia sana nggak ada masalah. Iya betul. Tapi kalau perempuan harus walinya harus tahu. Walinya siapa berarti? Orang tua, bapaknya siapa? Ya kalau nggak Apoy, Faang. Itu pemain personil band wali. Beda. Wali. Beda, ini wali orang tua. Iya. Iya. Bapaknya. Iya. Masih ada tuh band. Masih. Oke. Ya jadi harus bapaknya. Kalau bukan bapaknya, dia punya anak, misalnya anaknya. Kalau enggak saudaranya, atau kalau enggak pamannya. Walinya itu dari pihak laki-laki. Dari pihak laki-laki. Jadi harus ada wali. Kemudian harus ada mahar. Ya, kemudian harus ada 2 saksi yang mempersaksikan. Jadi kalau siri yang tahu cuma 2 orang saja, laki-laki dan perempuan, itu bukan nikah di dalam agama. Ya. Kalau dikatakan nikah siri bukan secara agama dan bukan secara negara, nikah siri itu hanya boleh kalau dia secara agama. Jadi bukan tidak boleh nikah siri, dalam artian tetap ada memenuhi syarat-syarat nikah, tetapi terbatas orang yang mengetahui. Tapi sah nikahnya, Sat? Sah nikahnya. Asal memiliki rukun-rukun tadi, ada walinya, ada mempelai wanitanya, ada 2 saksi. Ya, nah saksinya harus pihak keluarga nggak, Tat? Ya harus pihak keluarga. Saksinya ya? Saksi nggak perlu pihak. Nggak perlu. Teman boleh gitu ya? Boleh. Cuman nikahnya itu harus ada pengumuman bahwa ini telah dinikahkan. Makanya saya bilang pengumuman itu kan bisa terbatas. Kalau di kita tuh resepsi misalnya, itu kan biar nggak fitnah. Jadi misalnya 2 keluarga, 2 rumah yang tahu, atau gitu. Tetangga kiri kanan. Tetangga kiri kanan, ya kan? Gimana caranya tiba-tiba ada orang kok nggak pernah ke rumah itu, tiap hari ke situ. Iya, tiba-tiba nyapu pagi-pagi. Siapa itu kata? Iya benar. Bahaya tuh. Iya benar, harus dikasih tahu ya, Tate. Iya betul. Itu fungsinya itu dari hikmah syariat itu menjaga segala hal yang baik. Jangan sampai orang niatnya bagus mau menikah, menjaga kehormatan supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, kita ikat dengan ikatan suci, tapi membuat orang lain berburuk sangka, kan itu nggak benar juga kan. Tapi ketika ada pertentangan dari pihak laki-laki nih, Tate, si ceweknya mau nikah siri, saya bilang mau, tapi agama dan negara nggak ketemu tuh, Tat, bentrok. Oh iya. Akhirnya nggak jadi. Itu gimana tuh, Tat?
yang mana nih? Ya, jangan. Sejarah lu kan gue yang pegang. Tahu semua ya. Oh, laki-lakinya nggak mau, Ustaz. Iya, karena maunya negara juga. Gofar pengennya resmi, KUA. Iya, gitu. Tapi si ceweknya bahkan dalam kategori take it or leave it. Kalau nggak mau, ya udah kita cabut. Gitu. Waduh. Mantap. Ya harusnya asal pernikahan itu tadi untuk berkelanjutan. Ya. Kemudian di belakang pernikahan itu kan ada hak-hak. Istri ada haknya. Ya sekarang kalau misalnya dia nggak dikasih nafkah, gimana caranya dia nuntut nafkahnya kalau nggak ada catatan negara? Dia sudah punya anak. Ya. Kemudian mau sekolah, bingung tuh. Nggak ada aktenya, nggak ada akte, sulit. Atau terjadi misalnya kejadian orang tuanya meninggal, dia dapat warisannya dari mana? Iya betul. Kan harus ada catatan negara semuanya. Maka negara atur tuh. Biar kekuatan hukumnya jelas ya Nah itulah fungsinya kenapa ada negara. Dan di dalam syariat juga satu bab fikih khusus tentang tata negara. Sebab itu untuk mengatur kedamaian kehidupan manusia. Oke. Ya, jadi itu harus diperhatikan. Ya sebagian orang kan, wah ini catatan negara bikin ribet aja. Ya itu ribet kalau orang aneh-aneh gitu. Kalau lurus-lurus doang mas, santai ya. Berarti gue makin lurus tuh. Udah lurus tuh Ustaz. Berarti Gofar pengennya dicatat di secara agama dan juga sah di negara. Bentar lagi jadi Menteri Pemberdayaan Wanita. Malah biasanya kan wanitanya yang pengen, enggak mau, aku harus diakuin. Iya bener. Gitu kan. Ini terbalik. Iya, jarang-jarang kan dapat kabar kayak Gua aja hampir nggak percaya. Sampai detik ini kayak gue nggak percaya. Terjadi di gua deh. Terjadi. Sampai gua kayak, Siri nggak mau negara aja gitu. Wah. Kita dua-duanya gitu kan. Kok bisa datang dari kehidupan Abdul Gofar makanya. Iya. Emang nama aslinya Abdul Gofar. Ya kan bener. Iya betul. Masya Allah. Gitu. Jadi kalau nggak ketemu ya akhirnya nggak ketemu tuh ya udah akhirnya kita berbeda pendapat, berbeda tujuan. Iya. Tuh, ya ini buat orang luar sana yang udah sempat berburuk sangka. Sangkanya kan Gofar nggak mau nikah. Gue mau asal jelas. Ya. Kok gue masih nggak percaya. Nggak boleh seuzon lagi kata Ustadz. Tapi tadi menarik nih dari Pak Ustadz bilang. Syarat menikah adalah mampu secara materi fisik dan fisik ya. Yeah. Tapi banyak yang bilang ini, misalnya ekonominya nggak bagus banget gitu kan. Nanti rezeki nikah, rezeki anak ada aja. Oh ya. Bagus nih. Itu gimana Tat? Itu benar itu. Jadi maksudnya itu mampu secara materi itu untuk melangsungkan pernikahan. Oke. Ya bukan untuk secara materi untuk kehidupannya. Sebab hidup nggak ada yang bisa menjamin. Ya. Ya hari ini misalnya dia punya pekerjaan, tahu-tahu setelah menikah belum tentu dia punya pekerjaan. Betul. Tapi yang dimaksud dia sanggup membayar maharnya, sanggup melangsungkan pernikahannya, itu yang dimaksud. Adapun masalah berikutnya, rezeki itu Allah yang mudahkan. Memang salah satu faedah pernikahan itu melancarkan rezeki. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka yang mau dinikahkan ini tadinya orang-orang yang fakir, tidak punya apa-apa, maka Allah akan beri mereka kecukupan dari keutamaan Allah. Nah, karena itu kata para ulama, menikah itu sebab datangnya rezeki. Sebab orang itu dilancarkan rezekinya. Ya, jadi jangan takut dengan pernikahan. Tuh, benar. Tuh, itunya kayak ke diri saya, Tat. Benar, dengerin. Buat yang wanita itu kali paling. Tat, kalau nih belum pernah nikah nih kayak saya nih. Tapi sekali nikah sama 2 orang boleh nggak, Tat? Wah. Masya Allah. Keluar surat An-Nisa ayat 3 nih bentar lagi nih. Bab poligami nih. Enggak satu-satu Tat, maksudnya langsung 2. Sebenarnya boleh enggak sih? Wah. Enggak ya, nanya doang ya. Iya. Kan ini kan ketidaktahuan. Ya boleh. Boleh Tat. Iya, langsung 4 juga boleh. Wow. Langsung 4 boleh. Satu pelaminan, Sat? Iya, enggak apa-apa. Satu pelaminan juga enggak apa-apa. Tapi enggak satu rumah kali, Sat? Satu rumah juga. Ya memang itulah kewajiban dalam pernikahan. Nggak boleh satu atap ya? Jadi kalau sudah menikah itu ada 4 kewajiban. Yang pertama dalam bermalam, harus seimbang dalam bermalam. Adil. Adil. Terus yang kedua adil di dalam beri nafkah. Yang ketiga adil dalam memberi pakaian. Dan yang keempat adil di dalam memberi tempat tinggal. Kasih lu mesti rumahnya 4 juga berarti, Pak. 4 juga.
Tapi ya kalau terpenuhi nggak apa-apa. Malah itu adalah hal yang baik. Seorang itu semakin banyak, itu semakin lengkap loh. Ibarat kursi itu kan 4 kaki tuh. Iya benar juga ya. Ya diukur aja masing-masing. Kalau kursinya cuma 1 kaki, tapi ya duduknya tuh nyimpang. Iya benar. Iya seimbang jadinya. Tapi Tat, istri 4, satu nih Tat, mertuanya 8. Oh iya bener. Puyeng ya. 2 kali 4 ya. Kan bagus, semakin banyak keluarga kan. Silaturahminya semakin luas sih. gitu. Benar mertuanya sih enak Tat ya. Tayangan ini pastikan istri saya nggak nonton ya. Tiba-tiba ngajak obrolan poligami nih. Gawat. Tolong jadi potong di sini ya. Jangan ada potensi bini gue jadi nonton full versionnya ya. Jadi saya nggak mau cerita yang ngeri-ngeri ya. Cuman saya cerita ada seorang teman. Dia dia cerita sendiri, bukan permintaan saya, dia cerita sendiri. Dia bilang, Ustadz saya alhamdulillah, ini teman dari SMA saya. Tiba-tiba ketemu si Aldi. Enggak, bukan. Itu temen gue. Itu temen gue. Ya gimana? Dia cerita bahwa dia sudah punya 4 istri, rumahnya bersampingan. Dia bisa kumpulin semua mertuanya di satu meja, makan malam bersama. Masya Allah. Saya kasih jempol terus 2 dia. Gara-gara menghadapi mertuanya kan? Sebegitu ya. Ya itu kan sebagian manusia kan ada yang diberi oleh Allah kemampuan luas ya. Ada banyak orang yang kemampuannya politiknya cuma bisa politik dalam negeri aja. Itu pun politik dalam negeri. Hubungan internasionalnya bagus. Ini dia dalam negeri bisa, luar negeri juga bisa. Jadi jago dia. Politik luar negeri. Kuncinya apaan Tat? Tanyain Tat, bisa menghandle banyak orang gitu. Salut makanya 2 jempol Tat ya. Iya makanya Masya Allah. Lu heboh lo kalau lu nikah satu pelaminan tiba-tiba ada 2 langsung. Iya lu buktikan dong. Soalnya kan di TikTok banyak tuh. Ya, sekali nikah kan mempelai ceweknya 2 tuh. Iya, itu kadang ada yang konten juga gak sih? Apa beneran ya? Beneran kayaknya ada yang beneran deh. Tapi kalau satu pelaminan tuh gak masalah, gak apa-apa ya. Nggak, asalnya perempuan itu kalau dia di atas fitrahnya itu nggak menolak hal yang seperti itu. Bahkan itu adalah keperluannya. Sebab perempuan itu pada dasarnya perlu ada yang menaunginya. Perlu ada yang menaunginya. Dan dia senang di bawah hal itu. Jadi kalau terjadi hal tersebut, itu senang di atas fitrahnya gitu. Oke, meskipun dalam satu pelaminan 2 cewek gitu nggak masalah dalam agama nggak apa-apa ya Tata? Ya nggak apa-apa. Oh, itu perayaannya kan? Kira nggak boleh, harus dibikin tingkat gitu. Ribet banget. Tapi kalau rumah tingkatnya gimana? Oh iya, kan nggak boleh seatap tuh. 4 tingkat. 4 tingkat itu gimana Tat? Ya nggak apa-apa. Saya pernah dapat ada teman saya di sebagian negara, memang rumahnya 4 tingkat. Istrinya 4? Istrinya 4. Ada yang aneh lagi. Kenapa Sir? Dia punya beberapa tingkat di apartemen itu. Ya biasanya tiap hari pindah-pindah tingkat aja. Cuman tingkat 1, tingkat bawah nggak tahu, ada yang tingkat atas gitu. Ini baru mafioso. Kuncinya banyak tuh. Ketahuan. Kok banyak ya kamu kuncinya? Jadi kejadian anehnya itu dia biasanya mencet nomor 1 kalau yang tingkat 1. Yang lainnya mencet nomor 7. Dia bawain nomor 1 kok pencet tingkat 7. Ditanya sama istrinya, mau kemana tingkat 7 Bang? Oleh kayak perasaan cuma tingkat segini doang deh. Kok 7? Ngeles-ngelesnya harus berarti pintar, kuncinya harus manggilnya sayang, jangan nama, biar gak ketuker. Oh iya, udah. Sayang sama bisa sama ya. Sayang gimana kabarnya hari ini gitu. Ya. Saya punya ide nih. Ya itu urusan politik biasa. Iya, itu politik ya Tante. Itu pertanyaan sebenarnya kalau langsung nikah 2 tuh. Nah, tapi ya bener gak sih kalau dalam agama kan nggak apa-apa ya Tante. Tapi dalam negara kalau nggak salah yang disah cuma 1 deh. Ya, dia harus izin istri pertama. Kalau mau nikah lagi. Enggak, kalau dapat buku nikah gitu Der, kalau nggak salah ya. Nggak perlu nanya gue. Kayak gue yang paling bisa jawab. Iya. Lu nggak salah ya Der. Gini ngopi ini nih. Kesana lu tahu sesuatu. Enggak ya sayang, enggak dia. Iya, cuma teman lama, cuma nggak tahu aibku kok. Kenapa tanya gini kan dia kan knowledge bagus. Ustadz, lanya Ustadz. Iya, soal buku nikah kan knowledge-nya tahu. Nih kiri ngopi ini banget deh. Ya, dia lebih jago. Gawat deh. Gimana tuh masalah buku ya? Iya, kalau nggak salah yang dilegalkan tuh cuma 1, sisanya
harus siri doang kalau nggak salah. Iya. Enggak, saya biasa lihat orang-orang punya lebih dari satu. Buku nikahnya lengkap juga. Buku nikahnya ada banyak. Saya nggak tahu gimana ini ya. Yang jelas ada yang kayak seperti gitu. yang disebut oleh Pak Dery tadi bahwa ada ketentuan-ketentuan yang diminta oleh negara. Karena pada dasarnya itu kan untuk menjamin hak-hak orang gitu. Itu di Google ada, Pak. Di Google gue pernah cek lupa di kementerian apa gitu. Itu bisa ada gitu? Enggak, maksudnya kalau mau nikah yang kedua, istri pertama dia harus buat surat persetujuan istri pertama. Oh, gitu begitu Ustaz. Iya, itu beberapa keresahan sih. Soalnya kan kayak belum pernah menikah, jadi kayak berandai-andai, paling cuma googling doang. Dan kadang-kadang tuh validasi kan kita nggak tahu ya Tata ya. Makanya mumpung ada di sini kan kita nanya. Iya, benar-benar. Iya, tapi harus adil ya Tata. Definisi adil tuh maksudnya apakah Senin sama dia, Selasa sama dia, atau gimana tuh Tat, adilnya Tat? Tadi saya sudah sebut keadilan dalam 4 hal. Ya. Dalam hal bermalam. Itu gimana? Dalam hal memberi nafkah, dalam hal memberi pakaian, dalam hal memberi tempat tinggal. Kalau masalah hati, itu nggak bisa diukur hati. Betul. Oh, harus adil, cintanya dibagi 2. Iya. Gimana betul, caranya? Betul. Samudranya lebih luas dari samudra dunia. Di dalam hati itu mau dibagi-bagi gimana? Iya. Oh, misalnya si istri pertama minta beliin iPhone 16 gitu, Tat. Terus istri kedua dibeliin Mito Limbat. Enggak jomplang banget. Tapi bisa jadi kalau dia udah ridho, Ustaz. Iya benar juga ya, Mito yang tadi. Iya, tapi kan nggak adil. Adil kan nggak harus 10 juta buat dia, 10 juta buat dia kan, Ustaz? Keadilan itu jangan selalu didefinisikan sama rata. Misalnya yang pertama anaknya baru 1. Iya. Yang kedua anaknya sudah 7. Iya. Masa diberi sama, ini kasih 1 juta, ini kasih 1 juta, nggak bisa. Iya. Harus disesuai. Keadilan itu keseimbangan bahasa lebih cocoknya. Meskipun dikasih Mito Limbat asalkan dia nggak apa-apa, sepakat nggak apa-apa ya Tete? Ya nggak apa-apa. Oke. Tapi Mito Limbat kan nggak ada contoh lain, Pak. Gue gemes banget sama dia nih. Kenapa harus Mito Limbat sih? Itu perkecualian. Jadi kalau misalnya ada satu yang lebih dan seterusnya, itu kalau dia ridho nggak apa-apa. Oke. Kesepakatan deh. 2 malam juga gitu ya, Ustaz ya. Misalnya ya sama. Kalau misalnya satu kayak radhiyallahu anha, ibunda kita Sauda, itu kan beliau berikan giliran harinya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu boleh, nggak ada masalah. Itu kan persetujuan aja. Sepakat sebulan sekali gitu. Misalnya buat yang kedua gitu, kamu nggak bisa dibagi 2 malam deh, tapi kamu sebulan sekali aja gitu. Itu gimana, Ustaz? Ya boleh. Jadi asal misalnya dia gini, ya? dia mau menikah yang kedua, terus dia bilangin bahwa saya ini nggak punya kemampuan untuk setiap hari, paling sesuai dengan apa yang Allah mudahkan. Oke, disetujui, nggak apa-apa, itu kesepakatan kan. Itu keseimbangan ya. Kayaknya Sauda itu pintar radhiyallahu anha. Dia tahu bahwa menjadi istri Nabi itu di dunia itu akan menjadi istrinya di akhirat. Oke. Jadi predikat ini nggak mau dilepas sama Sauda. Makanya beliau ketika umurnya sudah lebih lanjut, beliau serahkan malamnya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya itu membuat kedudukan beliau sangat berkesan di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perempuan itu ya juga sebagai istri yang salihah. Itu kan paling tidak seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perempuan salihah, apabila dipandang oleh suaminya dia menyenangkan, ya kan, tidak melakukan hal yang dia tidak senangi dan seterusnya. Jadi kalau dia bisa melakukan hal yang seperti itu hal yang bagus sekali. Ya, Marco. Ini sebelumnya minta maaf, Tat. Ini kan karena minimnya pengetahuan agama saya. Misalnya poligami atau lebih dari 2 istri atau 1 istri lah ya. Mohon maaf ya, Tat ya, semuanya. Kalau misalnya hubungannya bareng-bareng gitu boleh nggak sih? Hubungan bareng-bareng. Ini ngaret di sini nih. Iya, Mas. Ini buat edukasi ya. Ini nggak maksud apa-apa ya, kan. Ini minim pengetahuan. Sebenarnya dibolehkan nggak sih? Ya, jadi saya ini posisinya menjawab pertanyaan ya. Fikirnya, Ustaz. Jadi ini kadang kalau pembicaraan seperti ini, kemudian saya keluar, kadang saya banyak musuh juga nanti jadi. Jadi saya memposisikan diri, saya menjawab pertanyaan. Disclaimer dulu. Disclaimer dulu. Istrinya Ustaz nonton juga kan? Iya. Kayaknya kamu belain banget ya.
Karena beliau kan guru agama. Iya, Jadi harus mau nggak mau jawab fikihnya gimana? Kita kan nggak tahu, Ustaz. Iya. Ya, jadi itu aturan-aturan di dalam masalah aurat, di dalam masalah aurat antara suami dan istri, antara perempuan dengan perempuan yang lain, antara mahram dengan mahram, itu ada aturannya di dalam agama. Oke. Iya. Dan diizinkan yang bebas itu antara suami dan istri. Ya, bukan antara istri pertama dan istri kedua. Jadi kalau antara istri pertama dan istri kedua itu sama dengan antara seorang perempuan dengan perempuan lain. Nggak boleh. Ya, nggak boleh menampakkan dari hal-hal yang tidak boleh ditampakkan kepada selain suaminya. Oke. Gitu. Meskipun kan sejenis ya, Sat, ya. Meskipun kan laki-laki, maaf, misalnya telanjang, perempuan juga telanjang, itu nggak boleh, Sat, ya? Ya, nggak boleh kalau dia misalnya sama-sama istri gitu kan, kan satu ruangan gitu. Iya, seruangan kan tetap statusnya dia perempuan dengan perempuan gitu. Oke. Dan itu hanya dibolehkan untuk seorang suami saja. Kalau ganti-gantian nggak apa-apa gitu, Tati? Ya, itu yang terjadi. Memang kan? ganti-gantian kalau mau poligami. Kan makanya ada 2 malam atau 3 malam gitu-gitu. Ya, Nabi SAW itu pernah berkeliling ke istri-istrinya dalam 1 malam. Oke. Ya. Dan itu Allah berikan pada sebagian laki-laki kekuatan. Nabi Sulaiman lebih hebat lagi, berkeliling terhadap istri-istrinya 100 orang istri dalam 1 malam. Jadi bahasanya itu berkeliling, bukan dikumpul bersama gitu. Keliling. Lu ngumpul bareng lo. Ngapain? Istri semalam, Tat. Iya. Nggak usah diimajinasikan. Nabi Sulaiman ini udah lampau. Betul, belum kan syariatnya yang dibawa Nabi SAW belum ada saat itu. Di luar nalar kita lah. Iya. Ya, bisa seperti itu. Bisa. Semua orang bisa. Bisa, Sat. Tapi nanti di sorga. Udah itu berlomba-lomba tuh sampai surga. Sorry ya, Inong sama Tiara, sorry banget nih. Kita nanti bakal dapet di surga nih. Nggak usah ngarep-ngarep Gopar lah, Inong lah. Tapi kalau poliandri tuh suaminya 2 tuh nggak boleh ya? Poliandri. Lagi viral tuh, Tat, sekarang. Lagi viral di mana? Jadinya yang ini kan Gayung Lope ternyata punya 3 suami. Iya. Siapa? Mbak-mbak. Iya, jadi ada influencer gitu. Iya, terus kan viral karena ketahuan selingkuh. Ternyata nih si cewek ini punya lebih dari 1 suami, Tat. Gitu. Dibalik. Boleh nggak hukumnya kalau yang perempuan punya suami lebih dari 1? Iya. Ini masih banyak yang salah ya. Iya. Ya, itu nggak dikenal di dalam syariat Islam. Enggak, itu dulu cuma dikenal di masyarakat jahiliyah di tempo dahulu. Oke. Ya. Dan di dalam Islam itu adalah hal yang diharamkan. Oke. Karena di antara maksud umum dan keindahan agama ini itu menjaga kehormatan dan menjaga nasab. Jadi ketika terjadi penyiraman dari 2 sumber yang berbeda, itu nggak akan diketahui nasabnya kemana. Karena itu dilarang di dalam agama, di dalam hal itu. Itu masuk di dalam pokok hal yang diharamkan. Tidak ada silang pendapat di tengah para ulama. Langsung nggak ada khilaf. Nggak ada beda pendapat. Nggak boleh itu berarti. Karena kan kalau misalnya siri kan nggak tercatat gitu kan. Jadi si cewek ini kayak bisa berbohong gitu dalam tanda kutip ke cowok-cowok lain gitu kan. Iya. Jadi nikah sirinya mau berapa orang gitu. Itu nggak boleh tuh, Tat. Tapi cewek. Ya, itu sudah pasti diharamkan. Ya. Oke. Yang laki yang boleh, cewek nggak boleh. Oke. Catat, Inong. Iya, edukasi emang buat pelajaran, Iya. Insya Allah. Coba terakhir, Gopar. Apa? Nah, lu mau nanya 1 kesempatan terakhir nih buat Ustadz. Ya. Ada yang mau lu tanyakan nggak? Pamungkas udah lu siapin nggak pertanyaan nih kan? Sebenarnya dalam Islam tuh maksimal, ada nggak sih, Tat, maksimal untuk umur menikah tuh? Ada nggak sih? Ini baiknya pahalanya yang bagus umur sekian sampai sekian, ada nggak sih, Tat? Itu Nabi kan menganjurkan tadi di hadits, beliau katakan ya ma'asyar syabab, wahai para pemuda. Jadi dari semenjak muda sudah dianjurkan oleh Nabi SAW. Makanya menikah itu dianjurkan secepat mungkin. Karena dia asalnya adalah ibadah, masuk di dalamnya ibadah. Menikah itu melengkapi 1/2 agama. Ya, jadi kalau dia sudah menikah, sudah ada 1/2 agamanya, sisa dia lengkapi 1/2 yang lainnya. Nah, itulah 1/2 yang lainnya dalam bentuk ibadah, ketaatan kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban, menjalankan hal yang disunnahkan, meninggalkan hal yang diharamkan.
ya dan seterusnya. Deadline nggak ada, tatnya umur sekian gitu, nggak ada deadline tuh ya? Kalau batasannya nggak ada batasan. Mau di umur 80 tahun, 100 tahun menikah masih sanggup, boleh aja. Tuh. Nah. Sama umurnya juga boleh ada jarak yang terlampau jauh gitu ya? Iya, berpedaannya gitu. Nggak ada juga. Nggak ada juga. Oh. Oke. Karena asalnya pernikahan itu bagi laki-laki adalah kehormatan, dan bagi perempuan itu mahkota yang sangat indah di kepalanya untuk pernikahan. Dia di usia manapun kalau dia ada pernikahan itu kehormatan untuk semuanya. Oke, aman berarti. Berarti aman, nggak ada deadline deh. Iya, nggak ada deadline. Aman. Yang masih muda-muda juga nggak apa-apa. Iya, tapi kenapa terlambat? Kenapa? Tanya Ustaz tuh kenapa 41? Kenapa? Masih mau main-main? Sulit pilihannya atau gimana? Bukan, sulit pilihannya. Karena kan mencari partner hidup. Iya, harus banyak yang bisa diobrolin gitu. Tadi kan hampir jadi tuh, tapi kan bentrok, Tat. Saya pengennya nikahnya yang resmi sama yang agama, yang satu lagi agama doang. Sering gitu, Tat. Lu kalau lama-lama malah ntar difitnah-fitnah sama wanita lo. Kayak dulu lagi. Iya. Boleh nggak tuh yang itu tuh tanyain tuh? Oh, boleh, Tat. Satu terakhir aja. Iya. Menghadapi tuduhan yang tidak terbukti kebenarannya. Tapi sudah kadung menjadi polemik satu Indonesia gitu. Apakah kita balas? Iya, apa yang harus kita lakukan? Tat? Apakah kita harus cepat-cepat mengklarifikasi akan hal itu, atau lay down dulu untuk mencari tahu kebenarannya? Dalam hukum Islam itu gimana, Tat? Ya, jadi begini ya. Sebentar, saya mau ini banyak terjadi juga ya di kasus. Banyak dari para pemuda ya secara khusus tentang sulitnya menentukan pilihan. Ya. Itu dasarnya karena terlalu banyak pertimbangan. Pengen yang paling ideal begini dan begitu. Terus di antara hal yang paling mendasar kadang, ini kalau saya mulai gimana ya, bisa berlanjut apa enggak ya? Banyak hal yang kadang mengkhawatirkan di situ. Padahal sebenarnya itu sederhana di dalam agama itu. Gimana, Ustaz? Gimana sederhananya? Jangan kita bersandar pada pilihan kita. Kita serahkan pilihan itu kepada Allah. Makanya Nabi itu mengajarkan sesuatu, sampai kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadits ini sebagaimana di Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fi amrina kulliha kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami salat istikharah dalam segala perkara seperti kami diajari sebuah surah dari Al-Qur'an. Jadi kayak diajari Al-Qur'an gitu. Apa solusinya? Itu salat istikharah tadi. Nah, salat istikharah itu salat dilakukan 2 rakaat. Jadi kalau misalnya ini saya sekarang mau menikah nih. Sudah ada pilihan. Pilihan ini saya dari sudut lain, saya sudah nanya keluarga segala macam, dan dari penilaian saya sudah cocok. Ya, sisa selebihnya sholat 2 rakaat. Sudah niat mau melakukan sholat 2 rakaat. Serahkan kepada Allah. Kalau itu baik, Allah akan mudahkan. Kalau itu nggak baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pilihan yang lain. Kan enak kita hidupnya jadi santai gitu. Jadi itu tuntunan di dalam syariat. Maka ini doa istikharah itu setelah sholat, di dalam sholat kita kan berdoa tuh. Doanya Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, saya meminta pilihanmu berdasarkan ilmumu, dan saya meminta dari kemampuanmu, dan saya memohon dari keutamaanmu yang luas. Ya Allah, kalau perkara ini dimudahkan bagiku, fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir wa anta 'allamul ghuyub. Karena engkau itu maha tahu, saya tidak tahu, engkau maha mampu, saya tidak mampu, dan engkau maha tahu yang gaib. Kalau ini perkara baik untuk saya, maka mudahkanlah hal itu, berkahilah saya di dalamnya. Itu kan luar biasa. Kalau ini nggak baik untuk saya, palingkan hal itu dariku, ganti saya dengan hal yang lebih baik yang membuat saya ridho dengannya. Nah, itu kan enak ini ya. Kita serahkan pilihannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisa kita pelajari doa istikharahnya. Ya, sudah punya belum doa istikharahnya? Udah kira-kira mana yang mau dijadiin istri,
Habis itu doa udah siap belum? Nanti di-share doanya supaya kirimin doanya. Siap deh, kan? Ya. Kira-kira pasnya. Iya. Kalau siapa tahu ntar tanda-tanda ini cocok apa tidaknya gimana Ustaz? Lewat Iya. mimpi apa gimana Ustaz? tanda cocoknya jalanin aja. Bukan kalau lewat terjadi pernikahan itu artinya itu yang Allah pilihkan untuk kita. Kan Berarti orang katanya cocok dah. lewat mimpi Ustaz. Didatengin mimpi. Kita nggak perlu ditunggu yang gitu-gitu, bikin ribet aja kayak Jalanin aja ya. Iya benar-benar. Biasanya ntar bubar sendiri. Qadarullah misalnya nggak cocok. Iya. Nah, masalah fitnah tadi Ustaz belum kejawab. Iya. Ya, terus yang kedua terkait dengan masalah fitnah Iya. yang menimpa di dalam kehidupan itu memang suatu hal yang sudah Allah takdirkan terjadi tengah makhluk. Jangankan kita, para nabi aja kena fitnah juga. Oh iya. Ya. Siapa dari para nabi tidak kena ujian? Semuanya ada ujian dan cobaannya. Nabi Yusuf ya Ustaz ya? Ya, bahkan Nabi SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal." Manusia yang paling keras musibahnya, ujiannya adalah para nabi. Ya, sebab ujian dan cobaan untuk para nabi itu guna lebih meningkatkan derajat mereka. Ya, karena itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW kena ujian juga. Ya, fitnah-fitnah tengah manusia itu ada dari semenjak dahulu. Jadi disebut dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel itu dulu syariat mereka ya, mereka kalau mandi itu mandi bareng-bareng tuh, bareng-bareng mandinya. Nah, kecuali Nabi Musa, beliau mandi sendiri. Begitu Nabi Musa mandi sendiri, digosipi oleh kaumnya. Kayaknya Nabi Musa ini mandi sendiri ada masalah nih pada anunya gitu. Bergunjing ya. Ini Nabi nih digosipin coba. Bener. Dahsyat, durhaka. Ampun. Ya, perhatikan Bani Israel itu paling banyak mengganggu nabinya, Bani Israel. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan membersihkan nabinya dari tuduhan itu. Karena orang yang beriman itu akan selalu dibela oleh Allah. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Lihat dari pembelaan Allah kepada Nabi Musa. Suatu hari Nabi Musa mandi. Beliau letakkan semua bajunya di atas batu. Tiba-tiba batu ini lari. Jadi nggak ngalingin gitu ya? Iya, lari gitu. Lari batunya. Dikejar oleh Nabi Musa. Batu kembalikan bajuku, dikejar, dilihat oleh kaumnya. Oh, rupanya Nabi Musa nggak ada apa-apa ya. Wah, lebih daripada punya gue ya. Rupanya nggak ada apa-apa gitu. Nah, itu disekadar membersihkan nama beliau. Akhirnya dapat batunya, ditinju batunya berbekas tuh, tangan Nabi Musa di batu 7 kali, saking kuatnya Nabi Musa. Batu yang ditinju berbekas batunya. Kalau kita ya tangannya sudah kita remuk dah. Masuk UGD. Iya bener, udah patah. Jadi kebenaran akan terkuak. Ya betul. Jadi maksudnya itu Nabi aja kena ujian juga seperti itu. Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu betapa parahnya tuh. Istri beliau digosipin oleh kaum munafikin sampai heboh. Dan itu memberi pengaruh pada Nabi SAW. Sampai Nabi itu tanya kepada Aisyah, benar gak ini ucapan orang-orang? Padahal sebenarnya Nabi itu gak meragukan istri ya. Cuman ini ucapan orang-orang kaum munafikin, ikut goreng. Menggoreng hal yang seperti itu. Jadi maksudnya ketika ada ujian-ujian seperti itu di dalam kehidupan, nggak usah terlalu bawa serius gitu, apalagi dendam selamanya gitu. Ya, itu yang menjadi masalah ya, sebab kita sudah kena musibah, dapat fitnah, kita dendam lagi, dapat ujian kedua sebenarnya itu. Ya, kemudian kita berpengaruh aktivitasnya dari baik menjadi buruk, itu ujian ketiga sebenarnya. Padahal fitnah-fitnah itu bisa kita lihat dari sudut pandang yang berbeda yang menghasilkan kebaikan. Misalnya, saya kena ujian deh. Mungkin saya banyak dosa. Saya harus berbenah diri. Pengaruh dari dosa ya. Evaluasi. Kena ujian. Dia sadar. Memang saya ini hamba. Sekuat apapun saya, banyak fasilitas apapun saya kena ujian, saya tidak bisa tolak dari diri saya. Memang ini saya hamba Allah, saya harus lebih taat lagi kepada Allah. Nah, kita lihat sudut lain lagi. Kena ujian fitnah, tanda baik nih untuk saya nih. Mungkin saya mau diampuni dosa-dosanya. Mungkin saya mau dibukain pintu kebaikan. Mungkin ini semakin memperbesar pahala saya. Kan seperti itu kan, cakep itu.
Ya kadang saya seperti itu aja kalau ada yang berucap begini, oh ini saya mau lihat ya usaha apa saya akan berhasil deh. Kalau saya dibilangin orang kayak gini, kita itu berharap baik namanya, berbaik sangka kepada Allah. Sebab kalau kita berbaik sangka kepada Allah, Allah akan berikan untuk kita sesuai dengan sangkaan kita. Betul. Ya kita bersangka yang baik. Nah, itu kan pintu kebaikan. Mungkin itu kita tidak dapatkan kalau kita tidak dapat ujian itu tadi. Maka ujian-ujian ini kalau kita lihat dari sudut-sudut yang lainnya, maka insya Allah Ta'ala itu membawa pengaruh besar di dalam kehidupan. Ditutup dengan cantik oleh Ustadz Zul. Semoga Allah balas dengan kebaikan nih Ustadz. Amin. Alhamdulillah. Makasih Gopar yang Thank you Der. Thank you Ustadz ya. Makasih. Ada yang mau tambahkan Ustadz sebagai penutup di momentum Ramadan ini? Baik, kita menata jiwa ya. Ini ayat penting nih untuk pegangan kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala man sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur." Barang siapa yang bersabar, dia banyak memaafkan. Nah, itu dari perkara yang paling kuat. Itu ciri keimanan. Kalau dia banyak bersabar, dilakukan sesuatu terhadapnya, justru dia banyak memaafkan. Ya, itu sebenarnya kekuatan. Jadi mukmin itu dapat ujian dan cobaan, itu bukan hal yang membunuhnya, bukan perkara yang mematahkannya, tapi itu adalah hal yang membuat dia semakin kuat. Jadi pukulan-pukulan itu akan membuat dia semakin kuat, semakin cerah di dalam kehidupannya. Selain daripada itu ada penggugur dosanya apabila dia selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha akan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah puasa sebenarnya makna sabar ya. Semuanya kan sabar di dalam puasa itu. Jadi itu latihan-latihan dalam kehidupan. Semoga Allah memberikan kepada kita akhlak yang mulia ini. Wallahu ta'ala. Amin. Puasa lanjut ya Pak ya? Lanjut. Tajil kita berburu. Berburu es Milo. Udah gak ada ya? Udah lewat ya? Udah lewat ya? Oh, kira masih ada zamannya.